Gubernur DKI Jakarta optimistis Jakarta dapat bangkit dari pandemi di tengah perayaan Hari Ulang Tahun ke-494 Jakarta. Kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV ada Dipo Nurbahagia di Balai Kota DKI Jakarta. Selamat petang Dipo, jadi apa saja prioritas dari Pemprov DKI Jakarta untuk memulihkan Jakarta di tengah pandemi COVID-19? Iya, selamat petang Ibrahim dan juga saudara. Kalau kita mengacu kepada tema yang kemudian diangkat pada hari ulang tahun DKI Jakarta ke-494 yakni Jakarta Bangkit, setidaknya ada 2 poin utama yang kemudian tadi sudah disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menjadi prioritas utama. Yang pertama ialah terkait dengan bagaimana Pemprov akan berfokus untuk melakukan pemulihan ekonomi, dan tentu yang kedua adalah sinergitas ataupun ada kesinambungan dengan poin pertama tadi, yakni adalah bagaimana upaya dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan pemulihan kesehatan masyarakat Ibu Kota DKI Jakarta khususnya di tengah pandemi COVID-19. Kedua poin ini tentu dilatar belakangi atas peristiwa lonjakan kasus yang memang terjadi begitu dahsyat pada pekan lalu, di mana kalau kita tahu ada pemecahan rekor kasus tertinggi perharinya di Ibu Kota DKI Jakarta dengan angka lebih dari 5.000 kasus. Tadi juga Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyoroti bagaimana kemudian lonjakan kasus ini juga berpengaruh terhadap banyaknya anak-anak yang kemudian ini juga terpapar COVID-19, bahkan hingga menyentuh angka 16% kenaikannya ini untuk anak-anak di rentang usia di bawah 5 tahun hingga 18 tahun. Oleh karena untuk kemudian mencapai kedua prioritas tersebut, ada sejumlah hal yang kemudian sebetulnya sudah dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta dalam waktu dekat ini. Seperti misalnya adalah terkait dengan pemberlakuan jam malam, ini tentu untuk menyeimbangkan antara sektor ekonomi agar pemulihan ekonomi tetap berjalan, dan juga terkait dengan pemulihan kesehatan agar masyarakat ini tentu terbatasi terkait dengan potensi-potensi kerumunan yang memang terjadi di wilayah Ibu Kota DKI Jakarta. Yang kedua adalah terkait dengan bagaimana Pemprov DKI Jakarta terus akan melangsungkan target 100.000 vaksinasi per harinya untuk kemudian sama-sama menekan angka penyebaran COVID-19 di Ibu Kota. Terkait dengan fasilitas kesehatan ini juga terus ditambah oleh Pemprov DKI Jakarta, jika sebelumnya ini terdapat 106 rumah sakit yang memang memfasilitasi terkait dengan penanganan COVID-19, tetapi sudah ditambah menjadi 140 rumah sakit dengan rincian tempat tidur sebanyak 8.524 dan juga ruang ICU sebanyak 1.186. Dari total 32 rumah sakit milik Pemprov DKI Jakarta, bahkan 13 diantaranya ini digunakan 100% untuk penanganan COVID-19. Selain berupaya Pemprov DKI untuk kemudian memberikan kebijakan terkait dengan penanganan COVID-19, tetapi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga kembali mengingatkan kepada masyarakat untuk bertanggung jawab atas kesehatannya masing-masing. Dalam hal ini adalah untuk kemudian tetap menjalankan protokol kesehatan. Ibrahim. Dipo, lantas dalam rapat paripurna bersama dengan DPRD DKI Jakarta, apa yang menjadi sorotan anggota legislatif? Dipo. Ya, memang sayangnya rapat paripurna yang menjadi salah satu puncak dari perayaan Hari Ulang Tahun DKI Jakarta ini berlangsung secara tertutup, Mbak Im dan juga saudara. Tapi tentunya dihadiri oleh Gubernur DKI Jakarta, Ketua DPRD DKI Jakarta, dan juga tentu dihadiri oleh Sekjen Mendagri. Tetapi berdasarkan salinan yang kami dapatkan terkait dengan pidato Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edy Marsudi, ada satu poin yang memang cukup lekat kaitannya dengan penanganan COVID-19. Prasetyo Edy Marsudi mengingatkan bahwa Jakarta merupakan ibu kota negara, sehingga Jakarta memiliki fungsi dan juga peran untuk kemudian mendukung penyelenggaraan pemerintahan NKRI, dalam hal ini adalah pemerintah pusat. Artinya Prasetyo Edy Marsudi meminta kepada Pemprov DKI Jakarta untuk terus menjaga sinergitas dengan pemerintah pusat dan juga sejumlah wilayah lainnya. Dalam hal ini khususnya adalah dalam penanganan COVID-19 yang tentu masih terus dilakukan sampai dengan saat ini. Prasetyo Edy Marsudi juga mengingatkan bahwa tahun ini merupakan tahun kedua perayaan ulang tahun DKI Jakarta di tengah pandemi COVID-19, sehingga mengingatkan kepada semua pihak untuk kemudian tetap menjalankan protokol kesehatan. Yang tidak kalah penting juga, Prasetyo Edy Marsudi mengingatkan kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak hanya menggunakan hari ulang tahun yang jatuh pada hari ini untuk wilayah Ibu Kota DKI Jakarta sebagai seremonial belaka, tapi digunakan juga sebagai bahan evaluasi diri dan juga untuk kemudian mengintrospeksi kebijakan-kebijakan apa saja yang kemudian sebelumnya sudah dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk menjadi bahan-bahan selanjutnya dalam memajukan Ibu Kota DKI Jakarta khususnya dalam memerangi pandemi COVID-19. Ibrahim. Baik, terima kasih Dipo Nurbahagia untuk laporannya langsung dari Balai Kota DKI Jakarta. Informasi